Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani, NPM 18144201118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Keanekaragaman Individu dalam Suatu Masyarakat. Langsung saja kepada materi. Yang pertama itu tentang pengertian keanekaragaman. Nah, apa sih pengertian keanekaragaman? Keanekaragaman itu berasal dari kata ragam yang menurut KBBI artinya tingkah laku, macam jenis, lagu musik, langgam, warna, corak, ragi, laras atau tata bahasa. Nah, di sini itu maksud dari keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya hewan. Akan tetapi di sini keragaman manusia yang dimaksud yaitu setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu karena manusia itu adalah makhluk individu yang memiliki ciri khas tersendiri. Jadi perbedaan itu ditinjau pada dari sifat-sifat pribadi, kemudian sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Contohnya itu ketika kita memasuki dunia atau lingkungan baru, misalnya itu ketika kita masuk di perkuliahan baru itu pasti akan bertemu dengan teman yang memang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya si A itu memiliki sifat yang cenderung pendiam, yang B itu memiliki sifat cenderung ke lemah lembut, seperti itu. Kemudian keragaman itu tidak hanya ada di lingkungan sekolah saja, akan tetapi banyak sekali itu kita lakukan ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi individu selain menjadi makhluk manusia, selain menjadi makhluk individu itu juga menjadi makhluk sosial. Artinya itu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka dia akan membentuk kelompok persekutuan hidup. Nah, di dalam tiap kelompok persekutuan hidup itu pastinya ada perbedaan-perbedaan, yaitu seperti ras, suku, agama, budaya, ekonomi, ataupun status sosial. Kemudian ada jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, dengan macam-macam perbedaan tersebut yang nantinya akan membentuk keragaman di dalam suatu masyarakat itu. Kemudian selanjutnya itu mengenai hakikat individu. Manusia itu berasal dari kata manu yang artinya itu berpikir, berakal, budi, dan homo yang artinya itu manusia. Nah, istilah individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi atau suatu kesatuan terkecil dan terbatas. Kemudian manusia itu makhluk monodualis, jadi manusia itu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, manusia dikatakan sebagai makhluk individu itu manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Yang keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia itu butuh bantuan orang lain. Nah, di sini manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan antara manusia sebagai individu dengan masyarakat terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama atau tujuan bersama. Hakikat keragaman manusia. Nah, di sini Martin Buber tahun 1985 menjelaskan pada pendekatan saya engkau bahwa manusia menjadi memahami identitasnya ketika berhadapan dengan Tuhan sebagai engkau, bahwa manusia itu lemah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, keberadaan manusia
satu dengan yang lain menjadi setara karena mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Seringkali manusia tidak mampu mentransformasikan kontradiksi di dalam dirinya bahwa dirinya adalah menjadi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan orang lain yang sama. Nah, kontradiksi dalam pikiran, perkataan, dan tindakan inilah yang melahirkan konflik antar orang. Jadi karena adanya kontradiksi di dalam diri setiap manusia yang menjadi yang nantinya itu menjadikan konflik antar individu satu dan individu lainnya. Nah, di sini manusia pada hakikatnya itu sama dan sederajat. Perbedaan secara fisik tidak dapat menjadi dasar munculnya manusia untuk melakukan tindakan untuk menghancurkan orang lain. Dengan sebetulnya pada saat yang sama sedang terjadi pengingkaran terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk yang juga berharga. Justru dengan keragaman itulah yang menjadi penanda bahwa seharusnya dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat itu bisa saling melengkapi dengan keragaman tersebut. Yang selanjutnya itu ada macam-macam keragaman individual manusia. Yang pertama itu ada keragaman individu dalam kecakapan. Nah, kecakapan individu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kecakapan nyata dan kecakapan potensial. Nah, kecakapan nyata ini kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar. Misalnya nih, ketika di dalam suatu kelas guru itu menerangkan suatu materi kepada mahasiswanya. Nah, kemudian seorang guru itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengulang kembali materi apa yang telah diberikan dari guru ke mahasiswanya. Nah, ketika mahasiswa itu dapat mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh guru, artinya itu si mahasiswa itu telah mempunyai kecakapan individu, kecakapan nyata seperti itu. Kemudian untuk kecakapan potensi ini aspek kecakapan yang masih terkandung di dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Jadi antara kecakapan potensial ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kecakapan dasar umum atau intelijensi dan atau kecerdasan, kemudian kecakapan dasar khusus yaitu minat bakat gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada keragaman individu dalam kepribadian. Nah, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian yaitu penyesuaian diri. Nah, di sini menurut Schneider tahun 1964 mengartikan bahwa penyesuaian diri itu sebagai suatu proses respon individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan norma atau lingkungan. Tuntutan norma di dalam lingkungan masyarakat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, jadi setiap individu itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara individu satu dan individu yang lainnya, sehingga itu yang disebut dengan keunikan di dalam suatu individu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian, bahwa kepribadian itu ada dua, kepribadian sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Nah, ciri-ciri kepribadian yang sehat itu seperti apa? Yang pertama itu mampu menilai diri sendiri secara realistik. Jadi, diri sendiri itu seperti apa?
individu itu dapat memahami diri sendiri itu seperti apa. Yang kedua itu mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Jadi tadi itu memahami diri sendiri dan melihat prestasi apa yang sudah dicapai oleh diri sendiri. Kemudian menerima tanggung jawab, dia bertanggung jawab, kemudian memiliki kemandirian, kemudian dapat mengontrol emosi, berorientasi pada tujuan, kemudian berorientasi keluar dari ekstrovert, kemudian penerimaan sosial. Dia itu jadi mampu menjalin interaksi di dalam suatu masyarakat, kemudian memiliki filsafat hidup, kemudian berbahagia. Nah, kepribadian yang tidak sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama itu mudah marah, kemudian ada menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, kemudian yang ketiga ada sering merasa tertekan atau stres, kemudian yang keempat bersikap kejam, lanjutnya ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang, jadi dia selalu melakukan hal yang negatif, kemudian kebiasaan berbohong, senang mengkritik dan mencemooh, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Seperti itu tadi kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Nah, berdasarkan uraian tadi ada kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat, kita dapat memahami bahwa ketika seorang guru berhadapan dengan peserta didiknya di kelas, dia dihadapkan dengan sejumlah keragaman dan kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik, dan tentunya itu keragaman dari peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya itu pasti kan beda-beda ya, unik itu tadi. Oleh karena itu, seyogyanya sebagai guru dapat memperlakukan peserta didik dan mengembangkan strategi pembelajarannya dengan memperhatikan aspek perbedaan atau keragaman kecakapan dan kepribadian yang dimiliki setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai dengan kecepatan belajar dan karakteristik perilaku dan kepribadiannya masing-masing. Seperti itu. Jadi seorang guru itu tadi harus bisa memiliki strategi pembelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran sehingga siswa tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan kecepatan belajar dan karakteristik perilaku dan kepribadiannya masing-masing. Yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor perbedaan individual manusia. Nah, jadi apa faktor-faktor yang membedakan individu satu dengan individu lainnya? Yang pertama itu adalah perbedaan kognitif. Nah, kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi setiap individu itu memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan objek, yang berarti menguasai segala sesuatu yang diketahui, dalam arti dirinya terbentuk suatu persepsi dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Jadi di sini tuh perbedaan kognitif dari segi kecerdasan. Jadi setiap individu satu dengan individu lainnya pasti memiliki perbedaan dalam kemampuan menangkap suatu materi yang diberikan oleh guru. Misalnya itu di dalam kelas pasti itu beda-beda. Ada yang cepat menangkap dari suatu materi yang diberikan oleh guru, ada yang lambat, atau bahkan ada yang tidak mudeng sama sekali. Kemudian perbedaan kecakapan dalam berbahasa. Nah, bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi kemampuan tiap individu dalam berbahasa pun berbeda-beda. Itu biasanya kemampuan untuk menyatakan pemikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematik. Nah, ini kemampuan berbahasa pun dipengaruhi oleh faktor kecerdasan. Nah, tadi faktor kognitif. Jadi ketika si individu itu dalam kognitifnya itu lemah, maka dalam berbahasa pun akan mengalami kesulitan. Nah, di sini begitupun sebaliknya, jika kognitifnya itu kuat atau dia memiliki kognitif yang baik, maka dia dalam berbahasa pun akan bagus, seperti itu. Kemudian perbedaan kecakapan motorik.
Nah, untuk kecakapan motorik sendiri, itu kemampuan psikomotorik, yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan secara pusat untuk melakukan kegiatan. Jadi, antara individu satu dengan individu lain itu pasti berbeda. Misalnya si A ini dalam psikomotoriknya itu dia cekatan. Nah, si B itu dia nggak cekatan. Jadi pasti kan ada perbedaan antara individu satu dan individu yang lainnya. Kemudian perbedaan latar belakang. Nah, perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau memperlambat prestasinya terlepas dari potensi untuk menguasai bahan. Jadi perbedaan latar belakang ini tentang pengalaman. Misalnya si A itu memiliki pengalaman yang banyak sekali sehingga dia dalam praktiknya pun dalam suatu masyarakat pun pastinya akan banyak memiliki saran-saran, bahkan dia akan memiliki prestasi yang banyak, atau dengan pengalaman tersebut dia memiliki potensi yang lebih daripada teman yang kurang dari pengalamannya. Pasti antara individu satu individu lain pasti ada perbedaan di situ. Nah, kemudian perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama sekali, maka lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang, dalam arti ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuh. Perbedaan bakat pasti setiap individu itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya biasanya itu bakat bisa karena keturunan dan bakat karena diasah. Misalnya nih, individu satu dia memiliki keturunan dari orang tuanya itu bakatnya itu dalam bidang olahraga, maka si anak kemungkinan besar itu juga akan memiliki bakat dalam olahraga. Akan tapi yang bakat kedua itu karena bakat dikembangkan, maka karena si anak itu minatnya tinggi, maka dalam bidang olahraga, maka nantinya akan muncul bakat di dalam bidang olahraga juga, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perbedaan kesiapan belajar. Nah, selain tadi perbedaan latar belakang, maka ini juga kesiapan belajar, di mana anak antara umur yang masih umur yang sama itu pun dalam kesiapan belajar itu pun berbeda-beda. Ada anak yang memiliki kesiapan belajar yang sangat semangat, ada anak yang memang sama sekali tidak memiliki kesiapan belajar. Nah, nantinya dalam hasil prestasinya pun maka akan berbeda-beda karena tadi kesiapan belajar. Nah, kemudian perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender ini sering dianggap sama, padahal ini beda ya. Jenis kelamin itu merujuk kepada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara gender itu lebih ke aspek psikososialnya dari si laki-laki dan perempuan, berupa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya. Kemudian, nah di sini tuh gender itu termasuk dalam tingkah laku, kemudian kecenderungan, sifat, atribut. Nah, di sini pastikan antara si perempuan sama si laki-laki itu kan pasti beda ya dari gender tersebut. Nah, itu yang disebut dengan keragaman. Kemudian perbedaan kepribadian itu pola perilaku dan cara berpikir yang menentukan penyelesaian diri terhadap lingkungan. Setiap individu pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Semisal cara berpikirnya si A itu kritis, cara si berpikirnya si B itu lebih ke abstrak. Nah, itu kan pasti berbeda-beda. Nah, itu yang memunculkan namanya keragaman. Kemudian yang selanjutnya itu perbedaan gaya belajar. Nah, pola perilaku spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru. Nah, ini di sini cara belajarnya pun berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya itu
konkret, ada yang belajarnya itu abstrak maupun belajar global, analitik seperti itu. Ada yang si individu satu itu lebih cenderung belajar ke sosial, terjun ke masyarakat langsung. Ada juga yang lebih suka belajar itu di dalam lingkungan keluarga. Nah, itu berbeda-beda yang menjadikan keanekaragaman individual. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama itu ada faktor biologis. Jadi faktor biologis ini faktor yang sudah ada sejak lahir. Jadi misalnya itu kecerdasan dan bakat. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bakat semisal si A itu memiliki orang tuanya itu memang bakat di dalam bidang olahraga, maka kemungkinan besar si anak juga akan memiliki bakat di bidang olahraga. Begitu saja dengan guru, semisal seorang guru, orang tuanya itu seorang guru, maka kemungkinan besar besok anaknya akan menjadi seorang guru juga. Kemudian yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial yang dimaksud itu adalah masyarakat di sekitar individu yang mempengaruhi individu tersebut. Misalnya itu ada tradisi, adat, istiadat, dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Nah, di sini awal mula anak dididik itu ada di dalam lingkungan keluarga, di mana keluarga itu sebagai pendidikan awal. Nah, seorang anak akan memiliki kepribadian itu tergantung dari didikan dari orang tua. Misalnya, anak itu dari sejak usia dini sudah dididik hal-hal yang baik. Maka misalnya itu dia diajarkan tentang norma-norma atau cara menghormati orang yang lebih tua, maka kemungkinan anak tersebut akan mengerti dan pastinya akan berperilaku baik. Akan tetapi jika sebaliknya dari orang tua saja sudah mengajarkan hal-hal yang memang menyimpang, maka kemungkinan anaknya pun akan seperti itu. Nah, tidak hanya di lingkungan keluarga saja, akan tetapi di sini juga di dalam lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Misalnya si anak itu memiliki pergaulan yang sehat, maka dia akan memiliki tingkah laku yang baik. Misalnya dia akan mematuhi norma-norma yang ada di dalam suatu masyarakat. Akan tetapi jika sebaliknya, jika si anak itu memang pergaulannya itu bebas, maka dia juga akan memiliki kepribadian yang memang tidak bisa mematuhi norma-norma yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, dari keduanya itu dari didikan di dalam masyarakat itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada faktor kebudayaan. Nah, perkembangan dan pembentukan kepribadian pada masing-masing individu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana individu itu berada dan dibesarkan. Misalnya saja, orang Jawa itu identik dengan lemah lembut, maka dia pasti dalam berbicaranya pun akan lemah lembut, lebih sopan, lebih lebih sopan seperti itu. Nah, beda dengan orang luar Jawa yang memang sudah terkenal dengan bahasanya yang keras, kemudian yang tegas, kemudian seperti marah-marah, akan tetapi itu memang sudah kebudayaan mereka. Nah, ketika antara budaya satu dan budaya dua bertemu, sebaiknya antara budaya satu dan budaya dua itu saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, agar keduanya tidak ada kesalahpahaman atau terjadi konflik antara kebudayaan satu atau antara individu satu dan individu yang lainnya. Kemudian dari segi bahasa pun berbeda-beda. Nah, dari segi bahasa pun misalnya bahasa Jawa yang memang bahasa semisal Jawa Tengah itu kan bahasa Jawa. Kemudian luar
Jawa itu pasti bahasanya seperti Minang, itu kan berbeda, pasti sulit dipahami oleh orang Jawa. Begitupun orang Minang pasti sulit akan memahami bahasa tersebut. Akan tetapi untuk mempersatukan atau melakukan interaksi agar mempermudah, kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari keragaman-keragaman tersebut lah yang membentuk keanekaragaman individu dalam satu masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.